Hari kedua masa kampanye, calon presiden nomor urut 1 menggelar kampanye di Bandung, Jawa Barat. Kampanye Anies di Bandung dimulai dengan menemui para petani di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Saat bertemu dengan petani, Anies mengajak para petani untuk berdiskusi soal kesulitan yang dihadapi. Selanjutnya, Anies akan menghadiri agenda kampanye bersama partai, relawan, dan masyarakat. Kita seringkali mendengar namanya kredit usaha serta Bapak Ibu yang berbahagia. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih melakukan aktivitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Di hari kedua masa kampanye, Prabowo menghadiri kegiatan bersama para menteri di Istana Negara Jakarta. Sebelumnya di hari pertama kampanye, Prabowo juga masih beraktivitas sebagai Menhan dan menghadiri rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. APBN juga mendukung untuk perkuatan ketahanan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo masih melakukan kegiatan di Merauke, Papua Selatan. Rabu pagi, Ganjar memilih berolahraga bersama masyarakat setempat. Ganjar dan rombongan memulai kegiatan olahraga dengan jalan santai, dimulai dari Jalan Raya Mandala Bampel dan berakhir di Jalan Raya Mandala Muli Merauke, dengan diakhiri santap pagi di salah satu warung bubur ayam di wilayah Muli. Rencananya, Kamis besok Ganjar akan melanjutkan kampanye di Nusa Tenggara Timur. Kita pantau agenda kampanye paslon di hari kedua kampanye ini. Sudah bergabung jurnalis Kompas TV, ada Fida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian juga ada Jona Hamonangan dari Istana Negara Jakarta dan ada Brian Jabri di Jakarta. Kita menuju Fida terlebih dahulu. Fida, selamat sore. Agenda Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Bandung apa saja dan apa yang ia sampaikan? Ya, Cindy dan juga saudara, ada paling tidak 3 agenda kampanye yang dijadwalkan untuk dilakukan oleh calon presiden nomor urut 1 di Bandung dan juga di Kabupaten Bandung pada hari ini. Ini diawali dengan agenda pada pagi hari ini yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Pangalengan, Bandung Selatan, di mana ini diawali dengan mengadakan dialog dan juga bertemu dengan petani di Bandung Selatan, tepatnya di kawasan Pangalengan, dan juga bertemu dengan peternak yang tergabung dalam Koperasi Peternakan Bandung Selatan dan juga relawan pemenangan. Ini dilakukan pada pukul 10.30 hingga pukul 12 pagi hari tadi. Dan dalam kesempatan tersebut, Cindy dan juga saudara, ini Anies melakukan dialog, berbincang dengan sejumlah kelompok tani dan juga kelompok pendamping petani swasta di Pangalengan, Bandung Selatan, di mana di situ para kelompok tani atau para petani ini juga kemudian menyampaikan keresahan dan juga permasalahan-permasalahan yang kemudian terjadi atau dialami oleh para petani di Kabupaten Bandung Selatan. Dan di situ Anies kemudian mendengarkan keresahan tersebut dan juga mencarikan solusi ke depannya akan seperti apa. Ada beberapa poin permasalahan dalam sektor pertanian yang kemudian disampaikan oleh para kelompok tani kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam kesempatan pagi hari tadi. Sini diantaranya adalah terkait kemudian kelangkaan pupuk yang dialami oleh para petani, lalu juga minimnya ketersediaan lahan bagi petani dan juga sulitnya akses modal dan pinjaman kredit usaha rakyat bagi petani, dan dampak perubahan iklim bagi para petani, di mana para petani menyebut harus kemudian melakukan kegiatan bertani di tengah cuaca ekstrim yang sering kali melanda. Itu yang kemudian disampaikan oleh para petani begitu di Pangalengan, Bandung Selatan. Dan dalam kesempatan tersebut
Anies menyampaikan komitmennya kepada para petani dan juga awak media terkait untuk melakukan reformasi tata niaga pangan dan juga menjadikan persoalan pangan negara menjadi agenda prioritasnya jika kemudian ia terpilih sebagai presiden di 2024 mendatang. Dan tadi Cindy, selain kemudian agendanya di Pangalengan, Bandung Selatan, selanjutnya ini Anies Baswedan dalam hari kedua kampanye ini juga rencananya akan melakukan 2 agenda lain di Kota Bandung, di mana di pukul 14.00 hingga pukul 15 Anies ini akan menemui para pendukung, simpatisan, relawan dan juga kader Partai Koalisi Perubahan di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Jawa Barat. Lalu juga di sana Anies akan memberikan pidato, menyampaikan visi misi dan juga menyampaikan simulasi pencoblosan di hadapan para relawan dan juga simpatisannya. Lalu juga setelah menyapa para relawan, ini Anies Baswedan juga dijadwalkan untuk berdialog dengan pemuda dan juga mahasiswa di sebuah kafe di Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung pada sore hari ini, tepatnya di pukul 16.00 nanti, Cindy. Ya baik, kita bergeser kemudian ke Istana Negara Jakarta, ada Jonah Hamonangan. Jonah, kalau agenda dari Prabowo Subianto hari ini apa dan kapan akan mulai cuti kampanye? Ya Sidi, hari ini Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak melaksanakan kampanye, tapi melakukan agenda intern atau masih sebagai Menteri Pertahanan. Nah, terkait dengan agenda hari ini fokus di Istana, di mana ada 2 agenda. Yang pertama adalah penyerahan DIPA yang tadi dilaksanakan pada pukul 10.30 pagi dan dilanjut pada pukul 14 atau 2 siang, yaitu adalah pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi untuk agenda hari ini lebih fokus bekerja sebagai Menteri Pertahanan. Nah, terkait dengan adanya kampanye, ini fokus dilakukan oleh tim kampanye daerah, di mana terkait dengan tim kampanye daerah ini dilakukan secara serempak, yaitu adalah pembagian makan siang dan susu, di mana fokusnya adalah selama 14 hari masa kampanye, dimulai dari kemarin sampai hari kedua dan 12 hari ke depan adalah pembagian makan siang dan susu di 200 titik, di mana tersebar mulai dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Nah, terkait dengan adanya pembagian susu dan makan siang gratis ini adalah salah satu program yang memang dicanangkan ketika nanti Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, di mana pemberian susu, makan siang gratis ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan khususnya bagi generasi muda atau mungkin dari generasi balita, mereka sudah tercukupi mulai dari gizi, sehingga tentu saja menghindar dari adanya angka stunting ataupun pangan yang buruk. Nah, terkait untuk kampanye, memang sudah disampaikan bahwa Prabowo sendiri tidak akan mengambil cuti kampanye terlalu banyak. Jadi kalaupun nanti kampanye, nanti akan mengambil maksimal 2 hari dalam seminggu. Nah, untuk kampanye sendiri pun untuk 3 hari ke depan memang tidak ada jadwal, tapi pasti untuk kampanye sendiri nanti kemungkinan nanti akan diambil antara akhir pekan ataupun di awal pekan. Nah, untuk kota-kota yang nanti akan dikunjungi, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi, dikarenakan ini nanti akan menyesuaikan dengan adanya undangan ataupun kunjungan yang ada di wilayah. Jadi untuk jadwal kampanye ini memang cukup dinamis, dan ini saja menyesuaikan dengan jadwal dari Prabowo Subianto yang sampai saat ini masih aktif sebagai Menteri Pertahanan. Cindy. Baik, Jonah. Kita sekarang ke Brian Jabri. Brian, kalau untuk paslon nomor 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di hari kedua kampanye ini agendanya apa? Ya, memang saat ini untuk agenda paslon nomor urut 3 Capres-Cawapres, yaitu Ganjar dan juga Mahfud MD, memiliki agenda kampanye yang berbeda. Satu memulai dari sisi timur dan juga satu melakukan kampanye atau mengawali kampanye mulai dari sisi barat. Nah, untuk Mahfud sendiri melakukan kampanyenya di Banda Aceh, namun tentu dengan berbagai program atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat Aceh di sana. Yang menjadi prioritasnya tentu Cindy dan juga saudara ialah mensejahterakan guru mengaji dan ustaz, karena hasil penelitian atau riset atau data juga yang ditemukan oleh tim dari paslon nomor urut 3 khususnya Mahfud MD ini menunjukkan data yang ia peroleh dari 1.500 orang guru mengaji di Banda Aceh, 65% diantaranya hanya mendapatkan atau gaji di bawah upah minimum sebesar Rp3.413.666.
Nah, tentu ini menjadi salah satu program yang akan dilakukan nantinya oleh paslon nomor 3 khususnya Wakil Calon Presiden Mahfud, yaitu mengklaim program ini bakal menyediakan dana kepada para guru ngaji agar kesejahteraan mereka meningkat. Dan hari kedua setelah KPU tentu mendeklarasikan kampanye untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang, Sidi dan juga saudara. Tentu hari ini Mahfud menghadiri seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma Kota Tangerang, Provinsi Banten. Namun kehadiran Mahfud saat mengisi atau memberikan seminar kebangsaan di universitas tersebut tidak dalam konteks kampanye, Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Brian Jabri. Sebelumnya ada Jona Hamonangan dan Vida Alatas. Terima kasih, selamat bertugas kembali kawan-kawan.